ambil bunga teratai di Laut Selatan. Setelah jari itu lepas, selang berapa hari kaki itu enak, karena dia sebetulnya kalau di depan baik, ternyata belakang nusuk. Terus dibuka itu dalamnya itu kayak tanah. Kita hidup berdampingan dengan makhluk tak kasat mata. Bersama saya, Dea, akan berbagi cerita. Malam ini Unfocus sedang berkunjung ke kota Ambarawa, ke rumah narasumber kita pada malam hari ini. Selamat malam Om Ari. Selamat malam. Narasumber kita kali ini adalah seorang builder. Jadi Om Ari ini cukup berpengalaman dalam membuat motor-motor custom. Betul ya Om Ari ya? Iya. Nah, untuk teman-teman Unfocus yang ingin membuat motor custom bisa langsung menghubungi Om Ari. Di mana Om? Di Instagram ada Ari_Surya_Motorwork sama Instagram bengkel Surya Motorwork. Oke. Nah, untuk alamatnya sendiri di mana Om Ari? Alamatnya di Jalan Teratai 1 nomor 2 Ambarawa. Oke. Nah, omong-omong soal pengalaman mistis Om Ari. Iya. Om Ari kan punya bawaan ya. Punya bawaan Om Ari itu bisa merasakan sesuatu, melihat sesuatu yang orang-orang pada umumnya itu sebenarnya nggak bisa lihat gitu. Nah, itu awal mula ceritanya itu sebenarnya Om Ari itu bawaannya dari mana sih Om? Kalau secara pribadi bisa ngerti itu kan berdasarkan cerita dari orang-orang sekitar. Kalau saya pribadi malah sebetulnya awalnya nggak tahu, ya kan? Nah, karena sering diceritain sama orang-orang yang ketemu ngomong kalau seperti ini, seperti itu kan akhirnya jadi ngerti terus pengen ngerti gitu kan. Jadi secara nggak langsung kita cari tahu sedikit terus cari info itu awalnya seperti apa itu kan. Nah, terus akhirnya dihubung-hubungkan dengan peristiwa yang pernah terjadi sebelumnya, ternyata benar. Memang pernah terjadi juga seperti yang mereka omongkan. Nah, kalau orang Jawa bilang kan lebih tepatnya ke kodam. Jadi kalau wujudnya awalnya juga kita nggak tahu. Ada yang bilang itu kalau sosoknya itu kakek-kakek. Dan ada juga yang mempertegas kalau itu ternyata memang kakek sendiri, gitu. Masih ada keturunan kan dari. Nah, itu sifatnya lebih ke melindungi. Nah, ada beberapa kejadian yang memang itu sering saya temui kan. Seperti dejavu. Terus pernah juga mengalami kecelakaan yang menurut ukuran orang biasa itu cukup parah. Tapi ternyata nggak begitu parah gitu loh. Cuman luka-luka ringan, meskipun sepeda motornya agak bisa dibilang itu ukurannya harusnya parah gitu kan. Tapi orangnya nggak apa-apa. Ya mungkin itu salah satu wujud perlindungan kan. Tapi kembali lagi kan istilahnya percaya nggak percaya kalau hal semacam itu kan. Tapi ya kembali lagi kita hidup Jawa ya kan, apalagi kan dari garis keturunan gitu kan lebih kental ya kan, aura Jawanya kan lebih kental. Nah, kan dari keturunan nih Om Ari. Nah, memangnya leluhurnya Om Ari itu apa sih kok maksudnya bisa ngasih Om Ari gift kayak gini, terus bisa ngelindungi Om Ari? Sebenarnya leluhurnya Om Ari itu siapa sih? Kalau dari kakek itu kan dulu dalang. Oke. Nah, dalang itu kan lebih ke kejawen ya. Jadi ritualnya kuat, prihatinnya juga kuat. Nah, itu kan otomatis secara nggak langsung mereka pun cuma bisa punya kelebihan. Entah itu yang namanya orang nyari
terus atau mungkin dapat langsung tanpa harus nyari, itu kan banyak juga kan. Ya satu contoh, sampai sekarang pun masih banyak barang-barang peninggalan dari kakek kan, itu yang ada fungsinya masing-masing itu, ya sampai sekarang pun masih disimpan. Nah karena dari garis keturunan itu mungkin secara langsung kan menitiskan ya istilahnya kan, menitiskan ke anak cucunya. Tapi kan yang tahu kan orang-orang yang memang benar-benar bisa ngelihat, ya kan? Kalau kita sendiri kan nggak bisa. Cuman apa ya? Dari pihak beliau-beliaunya kan yang memilih. Ini yang pantas, ini yang enggak itu kan. Nah seperti itu. Kalau barang-barangnya Om, barang-barang yang ditinggalkan Om Ari pernah lihat? Pernah. Wujudnya itu apa aja Om barangnya? Banyak. Kebetulan itu kan keris itu ada 7 itu kan masing-masing ada fungsinya. Jadi orang kalau zaman dulu main dalang itu kan ada yang buat menolak hujan, ada yang bikin suara lantang, ya kan? Karena zaman tahun sekian itu kan belum ada yang namanya loudspeaker. Nah itu tanpa loudspeaker pun bisa terdengar sampai jauh. Berkat ritual dari kerisnya itu ya. Nah seperti itu kan. Terus ada lagi yang batu fosil ya, fosil kerang. Itu ada. Terus kayak tulang cakar tapi pangkal pangkal cakarnya gitu kan. Oh iya. Nah itu dari burung kasuari. Ada juga yang seperti wujudnya seperti tanduk. Tapi ada yang bilang kalau itu bukan tanduk, itu lebih ke taring macan. Nah padahal kalau dilihat ukurannya segini panjangnya. Itu kalau cukup... taring macan panjang segini, bisa dibayangkan macannya seberapa. Iya benar. Ya kan? Kalau tanduk masih bisa masuk akal. Iya. Nah kalau yang tanduk itu yang saya tahu fungsinya buat penyembuhan penyakit gitu kan. Jadi dulu kalau saya dengar dari cerita dari bapak, dari mbak itu kan, air yang bekas nyuci itu banyak orang yang minta. Bekas nyuci taring. Taring itu kan. Banyak yang minta buat obat. Katanya seperti itu. Diminum gitu Om? Nggak tahu itu diminum atau diusap. Mantap. Om Ari kan punya ini ya Om, berarti punya keturunan bawaan. Pasti Om Ari juga sering merasakan hal-hal yang aneh ya, apalagi sebagai bagian keluarga yang dititis, yang ditunjuk gitu kan Om. Nah yang dirasain Om Ari apa aja Om? Kalau secara visual ya, bentuk itu kan belum pernah bisa lihat. Cuman kalau ngerasa itu sering. Tapi ngerasa itu pun bisa membayangkan bentuknya, gitu kan. Tapi karena apa ya? Karena memang sifat dasar saya kan orangnya lebih cuek. Jadi misalkan ngerasa seperti itu kan nggak begitu dipikirkan, ya kan. Nah, sering lah setiap ke tempat yang baru atau ke rumah siapa yang baru, sering ngerasa. Dan ngerasa itu pun juga ada plusnya. Plusnya dalam arti gini, aura ini negatif atau positif. Ini sering ganggu atau enggak gitu. Bisa ngerasa. Cuman kalau interaksi langsung nggak bisa. Lihat wujudnya juga bejo-bejonan ya Om ya. Dan itu belum pernah. Tadi kan kita sempat jalan-jalan masuk ya Om ke rumahnya Om Ari. Di depan itu ada foto Mbah Kakung, terus ada foto Mbah Putri yang kadang kita kayak diliatin gitu. Nah terus kita sempat masuk juga ke dalam. Begitu masuk ke dalam tuh kayak ditampak dadanya gitu loh, kayak sesek gitu. Terus kita sempat ke belakang yang katanya tempat untuk nyimpan-nyimpan barang-barang peninggalan Mbah ya. Nah kalau yang di rumahnya Om Ari sendiri, kita aja yang orang awam aja bisa ngerasa kayak gitu ya Om. Nah Om Ari sebagai yang tinggal di sini,
pernah nggak sih ngelihat wujudnya atau ngerasain wujudnya, terus auranya menurut Om Ari itu gimana Om? Kalau ngerasa jelas pernah, Mm-mm. karena namanya yang kita yang tinggal kan. Tapi kan itu juga asalnya dari zaman dulu sudah di sini. Memang itu sudah ada. Sebelum rumah ini berdiri memang udah Iya, ada ya? itu memang ada. Jadi bukan kiriman atau pendatang, itu enggak. Karena kalau menurut saya itu yang pendatang itu lebih sering mental. Oh. Ada kiriman pun juga nggak lama gitu loh. Karena memang istilahnya kalau dibilang lebih kalah kuat Iya. dengan yang penghuni asli gitu kan. Nah, jadi kalau setiap rumah itu pasti ada lah, pasti ada. Cuman bedanya dia iseng atau enggak, usil atau enggak gitu kan sama penghuninya kan. Tapi kalau yang memang dia niatnya baik, biasanya kan malah membantu, Iya. melindungi gitu kan. Tapi kalau memang itu benturan, justru orang yang tinggal di situ malah sering apes. Oh gitu. Kalau kan? kalau Karena memang nggak cocok istilahnya gitu. kalau yang di rumah ini Om, yang iseng ada nggak Om? Ada beberapa, Om Ari tahu tahu. apa Om? Dia itu sering iseng kalau dengan orang baru, pendatang baru misalnya kan. Jadi ya kalau dibilang gampangnya kan perkenalan, ya kan. Tapi dengan cara mereka. Jadi kalau mungkin dinalar secara manusia normal itu cara yang nggak pas gitu kan. Nah, ada sih sosok yang kalau dibilang sinden, Oh. sosoknya seperti itu. Tapi dia lebih ke lawan jenis. Oh ke laki-laki ya? Ya. Jadi kalau ada orang baru yang laki-laki gitu kan dia sering kadang iseng. Nah terus kalau yang belakang tadi itu kan memang perempuan. Perempuan itu kalau persisnya dia sejarahnya di situ, terus nasibnya dulu seperti apa kan saya kurang tahu. Cuma pernah saya diisengi sekali. Diisengi gimana Om? Waktu itu kan saya ke belakang, itu nyari anjing, ya kan, ya panggil, pakai siul kan, siul itu ditiruin sama dia, ditirukan sekali, siapa yang niruin gitu kan, siul lagi, ditiruin lagi. Oh iseng banget ya? Nah, baru sekali itu, sebelumnya nggak pernah. Terus akhirnya kan cuman saya bilang, istilahnya kalau dalam bahasa Jawa kan karo tunggali dewi kok dadak iseng. Iya sama sesamanya sendiri kok iseng gitu ya? Mau tunggal saoma itu Iya. kan istilahnya. Terus akhirnya nggak pernah. Sampai sekarang udah nggak iseng lagi. Tapi kita pas ke belakang tadi bener-bener langsung merinding banget loh Om di tempat yang Om ceritain tadi kan. Nah itu langsung. Ya itu yang tadi saya bilang kan, perkenalan orang baru gitu, dengan cara mereka, tapi versi mereka seperti itu. Kalau yang menjaga Om, Menjaga siapa ya? yang melindungi, yang di rumah, sosok yang ada di rumah ini yang melindungi. Kalau melindungi sebetulnya nggak cuma satu. Jadi yang tadi disebut kodam kan, kodam dari pribadi kan, itu ada. Terus yang sekarang ternyata menurun ke anak saya, yang tadinya saya juga nggak tahu turunnya ke siapa kan, itu ada. Terus yang memang dia sengaja dipasang oleh Mbah dulu kan, itu ada juga. Oh berarti ada yang langsung dititis, ada yang sengaja dipasang. Sengaja dipasang. Jadi Oke. kalau ya orang kalau lebih kental kejawennya kan dulu masih mainan hal seperti itu. Ini kan ditanam berupa apalah gitu kan, untuk melindungi harganya anak cucunya seperti apa itu kan, jangan sampai kena apes atau apa itu kan, dulu kan seperti itu. Cuman kadang gini, kita kan nggak tahu wujudnya. Terus kalau ngomong soal hal seperti itu kan ada perjanjian apa, ya kan? Nah terus
imbasnya nanti ke anak cucunya seperti apa. Karena kan masing-masing orang itu kan belum tentu sama. Iya. Ada yang cocok, ada yang kuat, ada yang enggak gitu kan. Nah, yang saya takutkan itu ada benturan. Nah, benturan yang nanti efeknya kan negatif ke anak cucunya gitu kan. Yang takutnya segitu. Cuman sampai detik ini pun saya nggak berusaha untuk cari tahu. Karena saya pikir kan sudahlah, itu memang peninggalan dari Mbah ya kan, jangan diganggu, biarin aja. Tapi Om Ari ada keinginan untuk menggali nggak Om? Mengasah bawaannya Om Ari. Oh enggak, Kenapa Om? enggak. Karena gini, prinsipnya saya cukup tahu dengan kemampuan yang seperti ini ya sudah, gitu kan. Karena kalau nanti saya pelajari lagi lebih dalam, itu akan beda cerita. Dalam artian gini, ya memang positifnya kalau orang-orang Jawa kan bisa mawas diri, bisa antisipasi gitu kan seperti itu. Tapi kita percaya lagi lah ke yang kuasa, serahkan aja semuanya gitu. Meskipun pernah dapat warning ya kan, semacam warning, misalkan mau ketemu apes gitu kan, sebetulnya sudah di warning. Ini kayaknya nggak beres, jangan diterusin gitu kan. Tapi karena saking cueknya itu kan, terus secara pribadi kan saya nggak pernah berpikiran negatif ke orang. Meskipun orang itu punya niat jahat gitu kan, saya nggak pernah. Nah, tetap tabrak. Begitu kejadian baru keinget lagi gitu. Oh ternyata ini warningnya gitu. Jangan seperti itu. Warningnya tuh kayak tiba-tiba Om Ari ada perasaan nggak enak atau dibisikin atau gimana Om? Dari perasaan, Oh. di perasaan ini nggak beres. Gitu. Harusnya nggak gini, tapi kenapa ini? Tapi ya tabrak aja gitu. Oke. Nah kalau rumah ini sendiri Om, ini kan dulu juga dipakai sama dari zamannya Mbah Kakung ya Om. Iya. Nah Om Ari kan tadi sempat cerita rumah ini di belakang ada kandang kuda, Iya. terus ada lumbung beras, terus ruang mana tadi ya? Itu untuk ritualnya Mbah ya. Iya. Nah itu saat itu Mbah itu ritualnya gimana sih Om? Kalau dulu itu kan saya masih kecil ya, sekitar umur 2 tahun lah. 2 tahun itu kan masih sering ngeliat. Jadi dulu Mbah kan bikin wayang kulit, bikin sendiri kan. Nah itu dari pesanan orang atau mungkin buat sendiri gitu kan. Dibikin tapi sambil bakar dupa. Bikin malam-malam pasti gitu kan, nggak pernah siang. Nah terus dari ritual-ritual yang Mbah lakuin itu ada cerita juga dari orang ini. Karena dari pihak keluarga sendiri masih justru nggak pernah menceritakan seperti itu. Mbah itu dulu pernah ambil bunga teratai di Laut Selatan. Padahal kalau kita manusia normal mikirnya bunga teratai nggak mungkin di laut, Iya. ya kan? Air asin kan. Nah, itu Mbah itu ambil di laut dengan cara jalan jongkok. Kebetulan yang cerita ke saya itu orang yang waktu itu diajak. Oh. Nah, diajak dia jalan jongkok juga di belakangnya Mbah kan. Nggak boleh nengok. Nah, dia jalan jongkok, ngambil bunga, kembali ke tepi itu lagi, jalan jongkok juga. Oh, jalan jongkoknya tuh ke tengah laut Om. Tengah ambil, pinggir lagi, jalan jongkok. Nah, itu begitu sampai pinggir, baru nengok kan. Ya tahu sendiri ombak Laut Selatan seperti apa. Iya, gede banget. Nah, seperti itu. Itu malah justru orang yang langsung ikut yang cerita. Ritualnya aja gitu ya. Makanya kesaktiannya luar biasa. Oh, jangan-jangan sindennya itu bawaan dari Mbah juga Om? Yang di sini. Kemungkinan. Kemungkinan. Cuman sayangnya dia iseng ya. Mm-mm. Oke. Nah,
Om, terus aku pernah dengar cerita Om Ari katanya pernah kena sial, kena kiriman ya Om ya. Iya. Nah, dan sampai fatal waktu itu beberapa kali kan aku ketemu sama Om Ari. Hmm. Om Ari itu selalu kesakitan Hmm. ya waktu itu ya. Itu ceritain dong Om, Hmm. awalnya gimana terus. Iya. Eh, kalau itu kan yang sakit di kaki ya. Mm-mm. Kaki itu awalnya memang kayak kalau secara medis kan dibilang cantengan, Hmm. ya kan? Orang Jawa bilang temu mulen. Mm-mm. Nah, awalnya dari situ. Tapi diobati secara normal pun itu nggak sembuh-sembuh, Mm-mm. ya kan? Terus kita bilang operasi kecil. Mm-mm. Begitu operasi kecil, dokternya bilang ini darahnya nggak sampai ke jari, ya kan? Kayak ada penyumbatan gitu. Mm-mm. Akhirnya dirujuk ke rumah sakit yang lebih lengkap kan alatnya, sampai CT scan dan sebagainya. Itu buat ngelihat pembuluh darahnya itu buntu di mana, Mm-mm. ya kan? Begitu ketahuan ternyata memang ada buntu Mm-mm. pembuluh darahnya kan. Nah waktu itu pun yang dirasain kalau buat jalan seperti kaki kiri kanan itu dicengkram, Mm. kiri kanan. Jalan itu berat. Mm-mm. Kita jalan kaki 10 meter PP itu pun udah nggak kuat, ya kan? Nah terus memang waktu itu kita nggak pernah berpikiran ini kena santet atau apa. Mm-mm. Waktu itu enggak. Kita masih logika aja medis, ya kan? Nah terus waktu itu dokter bilang jenis penyakit yang ada itu langka Mm-mm. dan jarang orang kena gitu. Istilah medisnya kan burger disease. Mm-mm. Nah, penyumbatan pembuluh darah gitu kan. Nah, itu ternyata memang lama-lama ujung jari itu kering, mati gitu kan. Oh. Kayak mumi. Tapi masih nempel di jari, ujungnya mati gitu kan. Berarti udah nggak kerasa ya Om kalau Nggak disentuh? kerasa. Oh. Cuman syarafnya masih, ya kan. Mm-mm. Nah, kering itu lama-lama pas batasnya masih basah kan. Lama-lama dia lepas. Jarinya lepas sendiri. Lepas sendiri waktu itu kan tinggal satu urat yang agak gede kan, nggak tahu urat apa itu. Mm-mm. Itu masih kuat. Saya diemin itu waktu itu. Sampai urat itu mengecil, Mm-mm. mengecil kering. Akhirnya nggak sabar kan karena kelamaan banget berapa bulan gitu kan. Potong, Oh, Mari potong sendiri. pakai Wow. gunting kan. Nah, anehnya setelah jari itu lepas, selang berapa hari kaki itu enak, Oke. enak banget kakinya, enteng gitu kan. Tapi nggak lama itu kaki kanan yang kena. Hmm. Nah, masih belum berpikiran soal santet. Santet. Mm. Begitu kanan kena, baru mulai berpikir ini nggak beres, Mm-mm. ya kan? Karena waktu CT scan itu penyumbatan cuma di kiri, yang kanan baik-baik aja kan. Kenapa ini yang kanan, gitu kan? Mm-mm. Nah, akhirnya kan karena saya sendiri secara pribadi nggak ngerti soal seperti itu, Mm-mm. kita minta bantuan temen gitu kan yang lebih paham Mm-mm. soal seperti itu. Nah, kebetulan dia datang ke rumah, dilihat secara supranatural lah istilahnya. Mm-mm. Itu ternyata di kaki itu memang ada ikatan dari akar. Seperti akar itu di kaki kiri diikat. Terus yang kaki kanan itu seperti pasak. Mm-mm. Nah, dikasih pasak itu kan. Memang tujuannya buat kaki itu terganggu. Mm. Nah, yang diserang kaki karena memang orang yang ngirim santet itu pengennya saya nggak bisa kerja. Oh. Nah, gitu. Memang semua orang kan pondasinya di kaki, Iya. ya kan? Jadi kalau misalkan kaki kena itu semua aktivitas nggak bisa kan. Mm-mm. Dari situ terus kalian saya minta tolong kalau memang bisa dilepas, Mm-mm. ya kan? Karena saya nggak ngerti caranya gitu. Nah, untuk dia
dibantu lepas. Dia pun juga ngasih petunjuk kenapa sampai kena seperti ini gitu kan, alasannya apa orang itu sampai ngirim ya kan. Nah sebetulnya kan ya kembali lagi, saya pribadi kan nggak pernah berpikiran negatif ke orang. Jadi orang itu pura-pura baik di depan, ternyata di belakang dia main seperti itu kan nggak tahu. Iya. Nah jadi akhirnya setelah tahu itu pun saya secara pribadi nggak terus memusuhi dia, itu enggak Om Ari kenal orangnya, udah tahu orangnya. banget, Oh. karena dia sebetulnya kalau di depan baik, ternyata belakang nusuk, ya kan. Nah sampai sekarang pun ya saya sendiri juga masih baik sama dia, karena saya pengen ngerti sampai seberapa, ya kan. Kita kasih kebaikan terus dia masih main seperti itu enggak, ya kan. Ya kalau saya pribadi, kalau memang itu masih dilanjutin, ada sendiri yang hukum lah, Iya benar nggak sih. harus saya sendiri gitu kan yang turun tangan. Ya akhirnya jari kanan itu nggak tak ikutin dengan cara medis lagi, karena sudah ada gambaran ini bukan medis tapi magic. Iya. Nah terus akhirnya beberapa bulan kejadian yang sama kan, lepas. Oh yang kanan juga lepas. Pas tapi dia lebih pendek gitu loh. Kalau yang kiri itu 2 ruas tulang, kalau yang kanan itu 1 ruas, gitu kan. Begitu itu lepas, selang beberapa hari juga kan, kaki enak, langsung buat jalan istilahnya lebih dari 20 meter lah PP. Itu nggak ngerasain apa-apa kok. Aneh kan. Iya. Nah makanya kalau dihubungkan dengan medis, sering bertentangan antara medis dengan magic gitu kan. Makanya kita nggak menyalahkan kalau orang yang sakit itu terus berusaha berobat dengan cara alternatif, benar. bukan di medis, itu kita nggak menyalahkan gitu. Karena Memang ada ya kan. percaya nggak Itu. percaya ya emang gitu kan, ada gitu ya. Iya. Om Ari kan berarti sudah menjalani pengobatan yang secara magic ya Om. Nah itu pengobatannya gimana Om? Itu dia pakai media air, air putih biasa, terus dikasih di mangkok kan. Dia minta daun sirih 3 lembar kalau nggak salah, sama garam krosok. Nah air itu kan dikasih garam, habis itu air diusap ke kaki ya kan. Dia sambil baca doa, nggak tahu doanya seperti apa kan, sambil dipijit kakinya gitu. Terus dia sambil gerakannya kayak narik sesuatu gitu, kayak ngelepas. Kalau yang kiri memang yang dibilang bentuknya seperti akar gitu kan, dia seperti kayak ngelepas ikatan tali gitu tangannya. Kalau yang kanan dia tarik, katanya dia tarik pasak itu ditarik. Memang waktu dia ngobati itu terasa, yang dia pegang itu kan terasa anget gitu kan kaki. Terus dia tarik, waktu lepas dari kaki itu nggak terasa apa-apa. Nah terus dia bilang pasti sembuh, ditunggu aja. Kalau misalkan nanti nggak sembuh, saya kesini lagi, gitu kan. Ya udahlah, kita lihat aja besok seperti apa. Nah setelah itu kan 2 hari itu sempat ditanya udah enakan belum. Ya saya jawab belum, karena memang waktu itu masih terasa kan. Nah dan waktu itu kan juga jari kanan belum lepas, jadi masih terasa berat kan di kaki ya. Memang benar-benar lepas sakitnya, lepas dari kaki berat itu memang setelah lepas jari, benar-benar hilang gitu. Padahal kalau secara nalar kan luka bekas itu kan pasti masih memar, terus sembuhnya juga nggak cuman 1 minggu, pasti lebih kan. Itu nggak cuman berapa hari, anehnya kan di situ.
Nah, yang ngobatin Om Ari bisa ngedetek nggak Om? Dukunnya dari mana? Terus, Eh, kalau orang-orang seperti itu kan sebetulnya kalau kita nggak tanya, dia nggak mau jawab. mm-mm, Mungkin nggak tahu itu memang aturannya seperti itu atau apa kan mm-mm, nggak tahu. mm-mm, Akhirnya kan karena kita kepo ya istilahnya kan, mm-mm, siapa sih pelakunya, alasannya apa ya kan, mm-mm, terus dukunnya dari mana, itu kan. Ya untungnya saya pribadi kan punya sifat cuman tahu aja, mm-mm, nggak pernah punya pemikiran terus tak bales, ya kan, mm-mm, tak cari ini yang lebih ampuh tak bales itu enggak. Ya dia kasih petunjuk gitu kan, pelakunya si A itu sudah ketemu kan, cuman kan karena barang seperti itu kita nggak berani nuduh karena nggak kelihatan ya kan, yeah. malah urusannya jadi hukum nantinya. Nah terus dia sempat bilang kalau dukunnya itu dari daerah Magelang. Nah kalau dihubungkan, memang si pelaku itu sering ke arah sana, Mm-mm, ya kan. Jadi kesibukan dia, terus kebetulan juga banyak family dia yang di daerah sana. mm-mm, Nah kalau dihubungkan ada benernya gitu kan. Nah nggak tahu juga kalau si yang nyembuhin saya itu terus dilempar balik ke dukunnya atau apa kan saya nggak tahu. mm-mm, Cuman mungkin itu salah satu cara pembalasan, kalau dibilang kan pembalasan dari dia kan juga nggak tahu kan. mm-mm, Ya kalau salah jujur aja ada harapan seperti itu kan, balik gitu kan, biar dia juga ngerasain gitu kan. mm-mm. Tapi nggak saya tanyakan sedetail itu gitu. Kalau kirimannya Om, Hmm? ada dalam bentuk barang nggak yang pernah Om Ari lihat? Hmm. Eh, itu sebelum sebelum kakek itu ngerasa sakit itu kan, sempat ada yang ngasih info di rumah ada yang nggak beres gitu kan. Ada barang yang itu sifatnya kiriman dari orang gitu kan. Nah terus waktu itu kan ada temen juga di sini, cobalah iseng-iseng cari bentuknya apa sih ya kan. Nah kita nyari-nyari sampai tempat yang nggak mungkin orang nalar kan, ternyata kita nemu itu posisinya di bawah pot bunga, ya kan. Itu seperti bungkusan tas plastik, tas kresek gitu kan. Nah terus dibuka itu dalamnya itu kayak tanah. Mm-mm, Nah waktu itu kita sempat curiga, bisa jadi kalau tanah itu biasanya orang kirim tanah kuburan yeah. atau apa ya kan. Mm. Terus udah buang aja lah, udah buang ke sampah. Tapi masih penasaran waktu itu, apa bener masih ini kan barangnya gitu. Coba dibakar, kita bakar pakai korek api, nggak bisa. Terus kita bakar pakai gas, Mm-mm, gas stop gitu kan, itu kita bakar baru bisa. Tapi bakar itu kalau plastik biasanya kena api kan meleleh. yeah, mm. Nah ini enggak, dia kena api gede itu langsung nguap, langsung keluar asap jadi abu. Nah aneh kan. Mm-mm, Dan dari situ terus kita yakin ini barangnya ya kan. Setelah itu hilang kita bersihin, coba tanya lagi sama orang yang ngasih info kan, barangnya ketemu wujudnya seperti ini bener nggak. Ya itu memang barangnya itu. Nah, tapi sampai sekarang pun belum bisa menghubungkan antara barang itu sama yang di kaki kan, mm-mm, karena kalau dilihat secara fisik beda itu kan, yang yeah. di kaki kan bukan itu gitu. Mungkin itu juga beda orang atau mungkin orang yang sama Mm-mm, tapi tujuannya beda. mm-mm, Yang satu serang ke fisik, yang satunya serang ke tempat, mm-mm, ya kan, bisa jadi kan. Karena kalau yang namanya orang usaha wira swasta itu kan
persaingan itu macam-macam, Iya benar. ya kan? Istilahnya kita sudah jaga diri, nggak gangguin orang, tapi orang yang luar itu kan masih ada rasa iri, ya kan, pengen menyaingi tapi dia nggak mampu dengan cara yang real, akhirnya dengan cara yang seperti itu, gitu kan. Nah, ya itu resiko sih, resiko kalau orang wira swasta yang bidangnya banyak pesaingnya, ya memang seperti itu, gitu, nggak bisa dipungkiri lah. Iya sih. Sebenarnya kalau mau main-main dukun gitu, apa untungnya ya Om? Ya, Apa untungnya mau nyerang fisik atau nyerang tempatnya Om Ari gitu? Kan apa nggak lebih baik dia yang buat dia sendiri gitu ya? Kan ada penglaris atau apa gitu ya Om ya sebenarnya. Ya sempat sih kita kan mikirnya kalau memang itu persaingan usaha, harusnya dia misalkan main dukun, cari pelarisan buat usaha dia lah, ya kan? Iya. Biar usahanya lebih maju, atau gimana kan? Akhirnya kan bisa menyaingi secara finansialnya. Nah tapi kalau ini diserang secara fisiknya, tapi secara usaha dia sendiri tidak berkembang, feedbacknya apa? Iya benar. Ya kan? Kadang aneh lah kalau kita mikir seperti itu, aneh. Ya kesimpulannya satu, namanya orang iri itu kan mau alasan apa aja ya susah. Iya, Ya kan? benar sih. Kita mau berbuat baik seperti apapun kalau udah iri ya udah. Iya. Nah kan Om Ari tadi udah pengobatan. Terus kalau ini setauku ya Om, kalau udah pengobatan pasti dukunnya itu bakal tahu, yang dukun yang ngirim bakal tahu kalau oh orang ini udah diobati gitu. Kan orangnya yang ngirim itu kan masih di jangkauan matanya Om Ari kan. Maksudnya Om Ari kenal dan itu teman dekatnya Om Ari. Ada sesuatu yang balik nggak Om ke dia? Kalau secara dilihat gampangnya sih sempat kelihatan kemarin habis pengobatan itu kan, paginya itu saya lihat si pelaku ini agak kesakitan jalan. Oh, jadi sama ya sama kayak agak pincang gitu kan. Tapi cuman pagi itu aja ngelihatnya itu kan, setelah itu nggak tahu. Mungkin setelah itu normal, entah itu dia ngubungin dukunnya minta tolong atau apa kan nggak ngerti ya. Cuman kalau yang ngobati itu kan sempat bilang nanti tetap kita pantau. Pasti yang dari sana ngerti gitu loh kalau dilepas kan. Entah itu terus ngirim ulang ya kan misalnya atau gimana, mesti dipantau. Jadi dia berusaha nggak cuma ngilangin tapi masih menjaga sampai benar-benar ini clear gitu kan. Dari sana sudah nggak berani lagi ngirim, baru dia lepas. Itu tuntas lah itu. Kalau sampai sekarang belum ada, semoga enggak sih ya Om, nggak ada kiriman lagi ya Om. Oke. Terima kasih Om Ari udah mau berbagi cerita sama teman-teman di Unfocus. Jangan kapok ya Om, karena Om Ari kan punya banyak banget nih cerita-cerita bisnis ya. Nanti kita suatu saat akan undang Om Ari lagi di Unfocus. Boleh. Gitu. Nah buat teman-teman semua yang punya cerita horor dan cerita-cerita mistis yang lainnya, jika ingin berbagi silahkan berbagi di komen. Teman-teman bisa like dan subscribe dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya. Kita di sini hanya berbagi cerita dan pengalaman, tetap waspada. Mereka ada di sekitar kita. Tetap di Unfocus.